Bagian 1. Pendahuluan dan konteks bisnis. Selamat datang semuanya. Dalam sesi ini, kita akan membahas model bisnis Naelovar dan memahami bagaimana sebuah brand modest fashion asal Malaysia membangun posisi yang kuat di pasar gaya hidup yang sangat kompetitif. Naelovar sering dikaitkan dengan entrepreneur selebritas, Nelova. Brand ini dikenal melalui hijab modern, fashion muslimah, warna elegan, desain praktis, dan kehadiran media sosial yang kuat. Sekilas, Naelovar mungkin terlihat seperti brand hijab saja. Namun, model bisnisnya jauh lebih luas. Naelovar bersaing melalui identitas, kepercayaan merek, desain produk, jangkauan digital, pengaruh influencer, dan positioning gaya hidup. Karena itu, model bisnis Naelovar menarik untuk dipelajari. Model ini menunjukkan bagaimana brand fashion dapat bergerak dari sekadar menjual produk menjadi membangun komunitas pelanggan. Pasar fashion muslimah juga bergerak cepat. Pelanggan menginginkan pakaian sopan, tetapi mereka juga mencari gaya, kenyamanan, kemudahan, dan ekspresi diri. Seorang pelanggan tidak membeli hijab hanya karena membutuhkan penutup kepala. Ia mungkin membelinya karena ingin merasa percaya diri di tempat kerja, terlihat elegan saat raya, berpakaian nyaman saat bepergian, atau mengekspresikan gaya pribadi sambil tetap modest. Naelovar menjawab kebutuhan ini dengan menggabungkan desain produk, storytelling media sosial, belanja online, akses retail, dan kampanye musiman. Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa Naelovar sedang berkembang melampaui hijab dasar. Brand ini kini menonjolkan kategori seperti produk raya, koleksi abaya Ramadan, shawl, hijab square, hijab instan dan semi-instan, khimar, hijab bermotif, apparel, dan sportswear NPOWER. Perluasan ini penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa Naelovar tidak hanya melindungi kategori hijab. Brand ini sedang bergerak menuju platform gaya hidup modest yang lebih luas. Untuk memahami hal ini dengan lebih jelas, kita akan menggunakan bisnis model Canvas. Canvas ini membantu kita memecah bisnis Naelovar ke dalam 9 blok, segmen pelanggan, proposisi nilai, kanal, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, kemitraan utama, dan struktur biaya. Di akhir kuliah ini, Anda seharusnya dapat menjelaskan bagaimana Naelovar menciptakan nilai, menjangkau pelanggan, menghasilkan pendapatan, dan mengelola risiko strategis. Gagasan utamanya sederhana. Kekuatan Naelovar tidak berasal dari kain saja. Kekuatan tersebut berasal dari kombinasi fashion, identitas, pengaruh digital, dan eksekusi operasional dalam satu model bisnis. Bagian 2. Pelanggan, proposisi nilai, dan positioning pasar. Mari kita mulai dengan 2 blok penting. Segmen pelanggan dan proposisi nilai. Naelovar terutama melayani perempuan muslim yang menginginkan modest fashion yang modern, rapi, dan praktis. Namun, basis pelanggan ini bukan satu kelompok yang seragam. Ada perempuan muslim muda yang menginginkan fashion trendy dan menarik secara visual. Ada profesional bekerja yang membutuhkan hijab dan apparel yang nyaman untuk penggunaan kantor sehari-hari. Sebagian pelanggan adalah pelajar yang mencari produk praktis dengan harga lebih terjangkau. Ada juga pelanggan eventwear yang mempersiapkan diri untuk raya, Ramadan, pernikahan, dan acara formal. Selain itu, pembeli sportswear mencari activewear modest yang mendukung gerakan, kenyamanan, dan coverage. Keberagaman ini penting karena memberi Naelovar banyak momen pembelian. Seorang pelanggan mungkin membeli shawl untuk penggunaan harian. Kemudian, ia mungkin membeli abaya untuk Ramadan. Pada momen lain, ia dapat membeli hijab bermotif untuk acara festif. Pelanggan lain mungkin membeli sportswear untuk gaya hidup aktif. Artinya, Naelovar dapat meningkatkan nilai pelanggan sepanjang waktu dengan melayani berbagai momen dalam kehidupan pelanggan yang sama. Sekarang, mari kita lihat proposisi nilainya. Naelovar menawarkan modest fashion yang stylish, desain hijab yang praktis, koleksi abaya, pilihan sportswear, kesan merek premium, kenyamanan, kepercayaan diri, dan belanja online yang mudah.
Nilai sebenarnya bukan hanya produk. Nilai yang lebih dalam adalah kepercayaan diri dan kemudahan. Sebagai contoh, hijab instan dan shawl yang mudah dipadukan membantu pelanggan menghemat waktu. Warna pilihan dan visual kampanye membantu pelanggan membayangkan cara menggunakan produk. Brand yang dikenal memberi keyakinan terhadap kualitas dan gaya. Kanal online membuat proses pembelian menjadi lebih mudah. Karena itu, Naelofar dapat bersaing melampaui harga. Jika pelanggan hanya mencari hijab paling murah, banyak alternatif tersedia. Namun, jika pelanggan mencari brand yang terpercaya, gaya elegan, bukti sosial, dan kemudahan produk, Naelofar memiliki posisi yang lebih kuat. Brand ini juga menggunakan positioning gaya hidup. Naelofar tidak hanya berkata, "Beli hijab ini." Brand tersebut membangun citra kepercayaan diri modes yang modern. Positioning ini kuat karena fashion bersifat emosional. Pelanggan menginginkan produk yang sesuai dengan cara mereka melihat diri sendiri. Pergerakan terbaru ke abaya, khimar, hijab bermotif, apparel yang lebih luas, dan sportswear memperkuat proposisi nilai ini. Hal tersebut memungkinkan Naelofar melayani pakaian harian, pakaian kerja, pakaian festif, perjalanan, acara, dan gaya hidup aktif. Pelajarannya praktis. Brand fashion yang kuat tidak menjual produk secara terpisah. Brand tersebut menjual relevansi di berbagai kebutuhan pelanggan. Strategi pelanggan dan proposisi nilai Naelofar saling terhubung. Brand ini memahami bahwa pelanggan modes fashion menginginkan fungsi dan identitas. Koneksi inilah yang menjadi dasar model bisnisnya. Bagian 3. Saluran, hubungan pelanggan, dan arus pendapatan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Naelofar menjangkau pelanggan, membangun hubungan, dan menghasilkan pendapatan. Blok pertama adalah saluran. Naelofar menggunakan gabungan saluran online dan offline. Website resmi mendukung penjualan langsung dan memberi kontrol terhadap pengalaman pelanggan. Media sosial membantu membangun awareness dan permintaan. Shopee dan marketplace lain memperluas akses kepada pelanggan yang sudah terbiasa berbelanja online. Butik, departemen store, lokasi mall, dan stokis memberikan titik sentuh fisik. Aktivasi komunitas, seperti pengalaman retail saat musim festif, membawa brand lebih dekat kepada pelanggan pada periode permintaan tinggi. Strategi saluran hibrida ini penting karena fashion bersifat visual dan berbasis pengalaman. Pelanggan biasanya ingin melihat warna, jatuhnya bahan, contoh styling, referensi ukuran, dan penggunaan nyata sebelum membeli. Konten digital membantu penemuan produk. Retail fisik memperkuat keyakinan terhadap produk. Marketplace mendukung kemudahan. Gabungan ini mengurangi hambatan pembelian. Blok kedua adalah hubungan pelanggan. Naelofar tidak bergantung pada transaksi saja. Brand ini membangun hubungan melalui keterlibatan media sosial, product drops, layanan pelanggan, tawaran loyalitas, identitas komunitas, kampanye festif, dan storytelling kampanye. Peluncuran produk sangat penting, warna baru, koleksi musiman, abaya drops, dan desain terbatas memberi pelanggan alasan untuk kembali. Koleksi raya, misalnya, dapat menciptakan urgensi karena pelanggan sedang mempersiapkan momen tertentu. Lini abaya Ramadan dapat melayani kebutuhan yang berbeda. Sportswear juga membuka use case gaya hidup lain. Layanan pelanggan ikut menjadi bagian dari hubungan ini. Pelanggan mungkin bertanya tentang akurasi warna, bahan, ukuran, pengiriman, atau retur. Dukungan yang baik mengurangi ketidakpastian dan melindungi pembelian berulang. Blok ketiga adalah arus pendapatan. Naelofar menghasilkan pendapatan terutama melalui penjualan produk. Ini mencakup hijab, shawl, bawal, hijab instan, apparel, abaya, sportswear, aksesori, koleksi musiman, penjualan online, penjualan marketplace, penjualan retail, dan kolaborasi. Hijab tetap penting karena pembeliannya dapat berulang. Seorang pelanggan dapat membeli beberapa warna dan gaya untuk penggunaan berbeda. Apparel dan abaya meningkatkan nilai keranjang karena memperluas wardrobe pelanggan. Sportswear menambah kategori lain di luar workwear dan festive wear. Koleksi musiman juga memiliki kekuatan besar.
Kampanye raya dan Ramadan dapat menciptakan puncak penjualan ketika didukung oleh konten yang kuat dan kesiapan inventaris. Inilah pelajaran bisnis yang penting. Pendapatan tidak datang dari satu produk saja. Pendapatan berasal dari pembelian berulang, kategori produk yang lebih luas, kampanye yang kuat, dan akses saluran. Bagi Naelovar, gabungan saluran, hubungan pelanggan, dan arus pendapatan membentuk mesin komersial yang saling terhubung. Discovery terjadi melalui konten, trust tumbuh melalui brand dan layanan. Penjualan terjadi melalui saluran online, retail, dan marketplace. Pendapatan berulang datang dari koleksi baru dan berbagai momen pembelian. Bagian 4. Sumber daya, aktivitas, kemitraan, dan struktur biaya. Sekarang, kita masuk ke sisi operasional dari model bisnis Naelovar. Blok operasional pertama adalah sumber daya utama. Sumber daya terpenting bagi Naelovar mencakup ekuitas brand, visibilitas pendiri, kemampuan desain, jaringan pemasok, platform digital, data pelanggan, konten kreatif, kehadiran retail, dan kepercayaan pelanggan. Ekuitas brand sangat penting dalam fashion. Pelanggan memiliki banyak pilihan, nama yang dikenal mengurangi keraguan. Visibilitas pendiri juga memberi Naelovar keunggulan karena kedekatan publik dapat membuat kampanye lebih mudah mendapat perhatian. Namun, brand saja tidak cukup. Naelovar juga membutuhkan kemampuan desain. Brand ini harus mengubah preferensi pelanggan menjadi warna, kain, potongan, motif, dan gaya yang terasa relevan tetapi tetap modest. Blok kedua adalah aktivitas utama. Naelovar harus melakukan beberapa hal dengan baik. Desain produk, sourcing, perencanaan produksi, pemasaran kampanye, manajemen inventaris, fulfillment, layanan pelanggan, dan kontrol kualitas. Desain menciptakan keinginan, sourcing dan produksi melindungi kualitas serta ketersediaan. Pemasaran kampanye mengubah perhatian menjadi permintaan. Manajemen inventaris mengurangi overstock dan missed sales. Fulfillment dan layanan menjaga kepuasan pelanggan. Bisnis fashion sering gagal ketika kreativitas tidak didukung oleh operasi. Sebuah produk mungkin terlihat menarik, tetapi jika stok datang terlambat, ukuran populer habis, bahan mengecewakan, atau pengiriman lambat, kepercayaan pelanggan dapat melemah. Blok ketiga adalah kemitraan utama. Naelovar bergantung pada pemasok kain, produsen, penyedia logistik, platform pembayaran, influencer, kreator konten, mitra retail, dan agensi kreatif. Mitra pemasok dan produsen memengaruhi kualitas bahan, kenyamanan, daya tahan, lead time, dan margin. Mitra logistik memengaruhi pengalaman pengiriman. Influencer dan tim kreatif membantu mengubah produk menjadi cerita dan keinginan. Mitra retail memperluas akses dan meningkatkan keyakinan pelanggan. Blok operasional terakhir adalah struktur biaya. Biaya utama Naelovar mencakup bahan, produksi, packaging, staff, pemasaran, logistik, biaya platform, operasional retail, penyimpanan inventaris, dan pengeluaran kampanye. Kontrol biaya dalam fashion dapat menjadi sulit karena permintaan tidak selalu pasti. Jika Naelovar memproduksi terlalu banyak produk, stok yang tidak terjual mungkin membutuhkan diskon. Jika produksi terlalu sedikit, brand dapat kehilangan penjualan dan mengecewakan pelanggan. Biaya pemasaran juga besar, photoshoot, video, influencer, iklan berbayar, aset peluncuran, dan konten sosial diperlukan untuk bersaing di pasar visual. Pelajaran operasionalnya jelas. Model bisnis Naelovar hanya bekerja ketika kreativitas, rantai pasok, pemasaran, dan fulfillment bergerak selaras. Brand yang kuat menarik pelanggan. Operasi yang kuat membuat pelanggan tetap puas. Bagian 5. VPC. Keunggulan kompetitif, risiko, dan pelajaran penutup. Untuk melengkapi analisis, mari kita lihat Naelovar melalui Value Proposition Canvas. Lalu kita tutup dengan keunggulan kompetitif, risiko, dan pelajaran bisnis. Value Proposition Canvas mengajukan satu pertanyaan penting. Apakah penawaran brand benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan? Bagi pelanggan Naelovar,
Tugas mereka jelas. Mereka ingin berpakaian modest, terlihat rapi, menghemat waktu dalam styling, menemukan outfit yang sesuai untuk kerja atau acara, dan mengekspresikan gaya pribadi dengan percaya diri. Masalah mereka mencakup kesulitan menemukan fashion yang stylish tetapi tetap modest, ketidakpastian tentang kualitas kain, kekhawatiran ukuran, keterlambatan pengiriman, dan pilihan brand terpercaya yang terbatas di satu tempat. Keuntungan yang mereka inginkan mencakup penampilan elegan, kenyamanan, kemudahan, kualitas terpercaya, variasi warna, kepercayaan diri sosial, dan produk yang sesuai untuk harian serta acara khusus. Naelofar menjawab kebutuhan ini melalui produk dan layanan seperti hijab, shawl, abaya, apparel, sportswear, aksesori, akses website resmi, akses marketplace, saluran retail, dan dukungan pelanggan. Pereda masalahnya mencakup desain praktis, pilihan mudah dipakai, visual produk yang jelas, bahan terpercaya, beragam saluran pembelian, dan layanan pelanggan. Pencipta keuntungannya mencakup desain elegan, warna pilihan, peluncuran musiman, presentasi premium, visibilitas pendiri, dan identitas gaya hidup modest. Kecocokan ini menjelaskan mengapa Naelofar dapat bersaing melampaui harga. Sekarang, mari kita ringkas keunggulan kompetitifnya. Pertama, Naelofar memiliki pengenalan brand yang kuat di pasar modest fashion Malaysia. Kedua, pengaruh pendiri memberi brand ini visibilitas yang lebih tinggi. Ketiga, fokus modest fashion membantu Naelofar memahami kebutuhan pelanggan muslimah. Keempat, kekuatan pemasaran digital membantu brand tetap terlihat. Kelima, perluasan range produk memungkinkan brand melayani lebih banyak momen pembelian. Keenam, jangkauan omnichannel mendukung kemudahan dan kepercayaan. Ketujuh, kampanye musiman menciptakan momentum penjualan tahunan yang kuat. Namun, Naelofar juga menghadapi risiko. Persaingan sangat intens. Banyak brand modest fashion, penjual online, butik, dan label berbasis influencer bersaing untuk pelanggan yang sama. Tren dapat berubah dengan cepat. Forecasting inventaris sulit dilakukan secara tepat. Brand berbasis pendiri dapat menjadi terlalu bergantung pada satu figur publik. Tekanan margin dapat meningkat karena bahan, pemasaran, logistik, biaya retail, dan biaya marketplace. Eksekusi omnichannel juga menambah tekanan operasional. Pelajaran strategisnya sederhana tetapi penting. Naelofar menunjukkan bahwa kekuatan brand bernilai tinggi, tetapi harus didukung oleh operasi yang disiplin. Desain harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pemasaran harus dikonversi menjadi penjualan. Inventaris harus mendukung kampanye. Saluran harus membuat belanja lebih mudah. Layanan harus menjaga kepercayaan. Bagi entrepreneur, pelajarannya jelas. Bisnis fashion membutuhkan lebih dari produk yang menarik. Bisnis tersebut membutuhkan positioning brand yang jelas, pasokan yang andal, konten yang kuat, pemahaman pelanggan, dan eksekusi yang konsisten. Model bisnis Naelofar bukan sekadar tentang hijab. Model ini tentang membangun platform gaya hidup modest, tempat fashion, identitas, perdagangan digital, akses retail, dan kepercayaan pelanggan bekerja bersama. Itulah inti utama dari model bisnis Naelofar.